warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Saya Hairul Nisa dengan 3 digit NPM terakhir 540. Saya Nurmala Indah Puspitasari, 3 digit NPM terakhir 564. Saya Nurhaliza Setiawati dengan 3 digit NPM belakang 600. Saya Sylvia Anggreni dengan 3 digit terakhir 612. Baik, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perhitungan model regresi linear sederhana. Saya Nurmala Indah Puspitasari, 3 digit NPM terakhir 564. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu deskripsi data, dan poin B, yaitu uji asumsi kenormalan data. Berikut tugas perhitungan model regresi linear sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi statistik dalam BK. Dosen pengampu Ibu Marta Sundari, MSI. Tugas ini disusun oleh kelompok 6. Lalu untuk soal-soal tugasnya, yang pertama itu cari data web BPS. BPS itu Badan Pusat Statistik. A. Variabel indeks pembangunan manusia atau IPM. B. Variabel proporsi jumlah guru SMP, SMA atau SMK dibagi jumlah siswa SMP, SMA atau SMK. Yang C. Jumlah objek pengamatan lebih dari 10. Untuk poin presentasi yang akan kita bahas hari ini, yang poin A itu ada deskripsi data, grafik, tabel. Yang B, uji asumsi kenormalan data. Yang C, korelasi antar peubah X dan Y. Yang D, pembuatan model linear Y sama dengan beta 0 ditambah B1X. Yang E, uji F, dan F, uji T. Selanjutnya nomor 1, jawabannya poin A. Variabel indeks pembangunan manusia IPM perempuan di Sumatera Barat tahun 2024. Poin yang B, variabel rasio jumlah siswa SMP negeri swasta di Sumatera Barat tahun 2024 dibagi jumlah guru SMP negeri swasta di Sumatera Barat tahun 2024. Yang C, jumlah objek pengamatan atau biasa kita sebut dengan N kecil sama dengan ada 19 data. Selanjutnya A, deskripsi data. Pembuktian variabel X dan variabel Y. Dalam konteks indeks pembangunan manusia atau IPM dan data pendidikan, penentuan variabel X dan Y sangat bergantung pada fokus penelitian atau analisis yang dilakukan. Dalam kasus ini, penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat dan kualitas pendidikan di suatu wilayah memengaruhi IPM atau indeks pembangunan manusia secara keseluruhan. Hipotesisnya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula IPM atau indeks pembangunan manusianya. Di sini ada variabel X atau independen atau bebas. Data pendidikan dapat diukur melalui jumlah siswa SMP negeri dan swasta dibagi dengan jumlah guru SMP negeri dan swasta. Variabel Y atau dependen atau terikat, indeks pembangunan manusia atau IPM secara keseluruhan. Berikut adalah tabel berdasarkan kabupaten. Di sini ada kolom bagian nomor. Nomor di sini adalah nomor 1 sampai dengan nomor 19, yang dimana ada 19 kabupaten, dan yang kolom kedua adalah kolom kabupaten. Di sini ada macam-macam kabupatennya. Selanjutnya kolom yang ketiga ada IPM atau indeks pembangunan manusia berjenis kelamin perempuan tahun 2024 atau yang biasa kita sebut dengan variabel Y. Ini angkanya. Selanjutnya kolom yang keempat yaitu jumlah siswa SMP. Di sini ada angkanya. Selanjutnya kolom kelima ada jumlah guru SMP dan ini angkanya. Dan kolom terakhir yaitu kolom keenam yang berisi rasio jumlah siswa dibagi jumlah guru tahun 2024 yang biasa kita sebut dengan variabel X dan beserta angkanya. Kemudian setelah itu kolom variabel Y ditotal dan dirata-ratakan. Begitu pula pada kolom variabel X ditotal dan dirata-rata juga.
Kemudian kita membuat tabel yang sudah diurutkan, nomor 1 sampai 19 yaitu berisi kabupaten. Selanjutnya ada kolom rasio jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru atau variabel X dengan angka yang sudah diurutkan. Kemudian kolom IPM, indeks pembangunan manusia berjenis kelamin perempuan tahun 2024, variabel Y, dan sudah diurutkan angkanya juga. Lalu di total dan di rata-rata. Berikut adalah grafik yang telah kita buat dari data variabel X. Selanjutnya poin B, uji asumsi kenormalan data. Di sini ada data berjumlah 19 data yang sudah diurutkan dari urutan yang paling kecil hingga paling besar. N-nya ada 19 atau jumlah datanya sebanyak 19. Poin yang pertama atau poin yang ke-1, rumusan hipotesisnya. H0 adalah data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Jika H1, data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Nomor 2, statistik uji. Di sini sudah ada tabel datanya. Selanjutnya, di sini ada kolom nomor dari 1 sampai dengan 19. XI adalah data yang sudah kita dapat dengan sudah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. FI adalah frekuensi karena data dari 1 sampai 19 data cuma 1, berarti kita tulis 1 semua. XI kali FI adalah perkalian dari kolom XI dikali FI. Karena FI-nya 1 semua, maka hasilnya sama dengan kolom XI. Untuk mencari nilai ZI, maka kita harus mencari rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Untuk rumus rata-rata, sigma N, I sama dengan 1, XI per N. Sama dengan X1 ditambah X2, dan seterusnya sama dengan X19. Dibagi, karena N-nya sebanyak ada 19, maka ditulis 19. Sama dengan, kita masukkan data yang pertama hingga data ke-19 dibagi 19. Sama dengan dapat jumlah 218,38 per 19. Sama dengan 11,49. Selanjutnya untuk mencari ragam, kita menggunakan rumus sigma N I sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar kuadrat per N-1 sama dengan X1 dikurang X bar kuadrat ditambah sampai dengan X ke-19 per 19 dikurang 1. Kita masukin angka-angkanya. Yang pertama itu kan 8,24 dikurang X barnya 11,49 kuadrat ditambah sampai dengan data ke-19 per 19 dikurang 1. Kemudian dapat hasilnya seperti ini. Karena 19 dikurang 1 hasilnya 18, jadi kita tulis di sini 18. Maka dapat hasil 80,2797 per 18 sama dengan 4,4598933333333333. Kemudian untuk mencari simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar dari S pangkat 2. S sama dengan akar. Angka ini kita masukkan ke akar 4,45993333333333. S sama dengan dapat hasil 2,111867267. Kita perkecil menjadi 2,11. Jika sudah, selanjutnya kita mencari nilai ZI. ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. ZI adalah Z data ke berapa, dan XI adalah X data ke berapa. X bar adalah rata-rata, dan per S adalah simpangan baku. Jadi Z ke 1 sama dengan dalam kurung X1 dikurang X bar per S. Sama dengan data X ke 1 itu adalah 8,24 dikurang X barnya tadi kita sudah dapat 11,49 per dibagi simpangan baku. Tadi kita sudah dapat 2,11. Dapat hasil sama dengan minus 1,54. Begitupun seterusnya dicari hingga data ke 19. Jika sudah mencari nilai ZI dari data ke 1 hingga ke 19, maka angka-angkanya, hasil-hasilnya dimasukin ke kolom tersebut.
Untuk mencari fx, maka kita menggunakan tabel distribusi normal standar. Berikut adalah tabel distribusi normal standar. Cara mencarinya seperti ini, teman-teman. Di sini ZI-nya adalah min 1,54. Jadi kalau dihitung 1,5 kita cari di bagian sini, teman-teman. 1,5-nya di bagian sini. Lalu ada angka terakhirnya 4. Berarti di kolom ke 0,04, teman-teman. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 0,4382. Dicari seperti itu hingga data ke-19. Jika sudah, kolom fx ini diisi hingga ke data 19. Selanjutnya, untuk mencari nilai sx dengan rumus berikut. Untuk mencari nilai sx ke 1 atau sx ke data 1 atau data pertama, rumusnya adalah f1 per sigma n, karena n-nya sebanyak 19, maka ditulis 19, I sama dengan 1, fi sama dengan f1-nya itu 1 per 19 sama dengan 0,05. Begitupun sampai dengan data ke-19. Dan setelah dihitung sx-nya, maka dimasukkan ke dalam tabel. Untuk mencari kolom fx dikurang sx dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari nilai fx dikurang sx, maka fx dikurang sx ke 1 atau data ke 1, data pertama. Fx kita dapat tadi dari tabel distribusi normal standar, yaitu 0,4382, dikurang dengan sx, kita sudah dapat tadi 0,05, maka dikurang 0,05, maka hasilnya 0,3882. Lalu dihitung sampai dengan data ke-19 dan dimasukin ke tabel. Untuk mencari dihitung, maka dihitung sama dengan max atau maksimal data dari fx dikurang sx. Maka kita dapat data yang di sini, yaitu 0,4467, data ke-19. Untuk mencari d-tabel sama dengan d alfa, n, sama dengan d alfanya itu kita pakai 0,05, n sebanyak data yang kita punya, yaitu 19. Untuk mencari d-tabel, kita bisa menggunakan tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Karena tadi alfanya itu 0,05 dan data kita sebanyak 19, maka hasilnya adalah 0,301. Maka hasil dari d-tabel sama dengan 0,301. Kriteria uji alasannya kenapa? Karena ada perbedaan yang signifikan antara distribusi kumulatif empiris dari data Sx dan distribusi kumulatif normal teoritis atau Fx. Penyebabnya bisa dikarenakan ukuran sampel berkemungkinan kecil yang bisa membuat hasil uji lebih sensitif. Karena dihitung lebih besar dari d-tabel, maka 0,4467 lebih besar dari 0,301. Maka keputusannya menolak H0. Saya Sylvia Anggraini dengan 3 digit NPM belakang 612 ingin menjelaskan poin C mengenai korelasi antara peubah X dan peubah Y. Penelitian mengenai hubungan antara angka pendidikan, rasio antara jumlah siswa dengan jumlah guru, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) berjenis kelamin perempuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menghasilkan data sebagai berikut. Di sini ada tabel yang sudah diurutkan yang sudah dijelaskan pada bagian pertama yang dijelaskan oleh Nurmala. Lalu, di mana X adalah rasio antara jumlah siswa dengan jumlah guru di setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, dan Y adalah angka IPM perempuan di Sumatera Barat pada tahun 2024. Sebelum menggunakan uji korelasi person,
Lebih terdahulu, periksa jenis data dari masing-masing peubah. Angka 0 pada peubah pendidikan diartikan sebagai tidak adanya pendidikan, sehingga 0 merupakan nilai mutlak dan dapat disimpulkan bahwa data di peubah X jenisnya adalah rasio. Kemudian, angka 0 pada peubah indeks pembangunan manusia (IPM) diartikan sebagai tidak adanya indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga 0 merupakan nilai mutlak dan dapat disimpulkan bahwa data di peubah Y jenisnya adalah rasio. Karena jenis datanya rasio, maka peubah X dan Y merupakan peubah numerik, sehingga uji korelasi person dapat digunakan untuk menguji hubungan antara kedua peubah. Selanjutnya, mari kita hitung nilai berikut. Pada tabel kolom itu ada X, ada Y, ada X pangkat 2, ada XY, dan ada Y pangkat 2. Untuk data X ini adalah angka pendidikan yang ada pada tabel sebelumnya, yang dimana yang data itu sudah diurutkan. Data pertamanya itu 8,24 dan data yang terakhir itu, data ke-19 itu ada 17,23. Lalu ini adalah IPM. Datanya yang sudah diurutkan pada tabel sebelumnya yaitu 62,13 dan angka terakhirnya data ke-19 yaitu 78,55. Untuk nilai X2-nya yaitu nilai dari X yang dikuadratkan, yaitu hasilnya 67,89. Untuk kolom XY yaitu nilai X yang dikalikan dengan nilai Y yang hasilnya pada tabel pertama itu adalah 511,95. Yang terakhir itu ada di Y pangkat 2 atau Y kuadrat, yang dimana hasilnya itu Y dikuadratkan menjadi hasilnya itu 3,860, yang hasilnya itu 3,860,13. Begitupun semuanya dihitung dan lalu dijumlahkan dari baris pertama sampai baris terakhir. Untuk hasil dari baris pertama sampai baris terakhir untuk X adalah 218,38. Untuk kolom untuk kolom Y hasilnya itu ada 1.399,91. Untuk kolom X2 yaitu hasilnya 2.589,82. Untuk kolom XY hasilnya 16.232,63. Untuk kolom terakhir yaitu Y kuadrat yang hasilnya 103,704. Lalu ketika sudah dihitung semua dan sudah dimasukkan ke dalam tabel ini, kita melanjutkan ke dalam rumus korelasinya, yaitu RXY sama dengan SXY dibagi akar XXX akar SYY. Nah, untuk yang kuning ini adalah sigma NI sama dengan 1 XI YI dikurang sigma NI sama dengan 1 XI dikurang sigma NI dikurang 1 YI dibagi N. Lalu untuk yang ini adalah akar sigma NI sama dengan 1 X2I dikurang sigma NI sama dengan 1 XI pangkat 2 dibagi N. Akar sigma NI dibagi akar sigma NI sama dengan 1 YI akar sigma NI sama dengan Y2I dikurang sigma NI sama dengan 1 YI pangkat 2 dibagi N. Sebelum menemukan hasil ini semua, ada perhitungan yang saya akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan hasilnya, kita terlebih dahulu menghitung angka-angka yang sudah kita temukan pada tabel sebelumnya. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan
angka-angkanya sesuai dengan warna yang sudah diberikan pada awal tabel tadi. Selanjutnya dimasukkan angka-angkanya, yaitu 16.232,63 dikurang 218,38 dikali 1.399,91 dibagi 19. 19 itu adalah N-nya. Lalu dibagi akar 2.589,82 dikurang 218,38 pangkat 2 dibagi 19 dikali akar 103.704 kurang 1.399,91 pangkat 2 dibagi 19. Lalu kita menghitung pembilangnya, yaitu 218.38 dikali 1.399,91 dibagi 19 dengan hasil 305.712,3458 dibagi 19 sama dengan 16,090. Selanjutnya 16.232,63 dikurang hasil yang 16.090 sama dengan 142,506. Selanjutnya kita mencari hitungan dari penyebut, yaitu 218,38 pangkat 2 dibagi 19 sama dengan 47.689,8244 dibagi 19 dengan hasil 2.509,990. Selanjutnya 2.889,82 dikurang dengan hasil yang tadi 2.509,990 sama dengan 79,83. Selanjutnya akar bagian kedua. Kita mencari akar bagian kedua, yaitu 1.399,91 pangkat 2 dibagi 19 sama dengan 1.959,748 dibagi 19 dengan hasil 103.144. Lalu 103.704 dikurang 103.144 dengan hasil 559,368. Lalu kita mencari akarnya, yaitu yang sudah tadi dihitung dengan akar dengan hasil 79,83 adalah 8.934. Yang kedua, kita menghitung akar dari hasil akar 559,368 adalah 23,650. Terus dari pencarian akar tersebut sama dengan 8,934 itu dikali dengan akar yang kedua 23,650 sama dengan 211,289. Jadi RXY-nya adalah 142,506 dibagi 211,289 sama dengan 0,674. Untuk hasil yang sudah dihitung tadi, kita masukkan sesuai rumus RXY-nya. Jika sudah, RXY sama dengan plus 0,674. Jadi, nilai koefisien korelasi person sebesar 0,674. Berarti bahwa antara angka pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM) terdapat hubungan linier positif yang cukup tinggi, dan jika angka pendidikan bertambah atau berkurang, maka indeks pembangunan manusia (IPM) akan ikut naik atau turun.
Saya Nurhaliza Tristiawati dengan 3 digit MPM belakang 600 akan melanjutkan penjelasan mengenai poin D, yaitu pembuatan model linear. Yaitu pembuatan model linear Y sama dengan B0 plus B1X. Sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan angka pendidikan 19 kabupaten yang kita ambil dalam satu provinsi, yaitu Sumatera Barat, secara acak sebagai contoh. Peubah tak bebas atau Y adalah indeks pembangunan manusia yang kita ambil, yaitu perempuan. Sedangkan peubah bebas X-nya adalah angka pendidikan yang jumlah siswa dibagi jumlah guru SMP. Selanjutnya ini ada tabel yang sudah diurutkan dari data 1 sampai ke 19. X itu angka pendidikan rasio dari jumlah guru SMP dan siswa. Yang Y-nya itu IPM perempuan dari Provinsi Sumatera Barat. Ini 1 sampai 19. Lalu di sini ada perhitungan sumber keragaman untuk contohnya. Contohnya itu yang ada di PPT, harga rumah versus luas lantai rumah. Yang di sini kita ambil itu sebagai BPS yang IPM dan jumlah pendidikan. Yang dimana 1 sampai 19 itu adalah nomor angka data yang sudah kita ambil, ada 19. Nah, X-nya itu berarti data dari rasio jumlah siswa dan jumlah guru SMP. Lalu ini yang sudah diurutkan dari data yang terkecil ke besar. Lalu ditotalkan, terus dirata-ratakan menjadi 11,49. Nah, XI min X bar itu berarti data ke I-nya itu dikurang rata-rata. Nah, data XI-nya itu berarti kan data ke berapa. Nah, berarti data ke satunya itu XI-nya itu 8,24 dikurang 11,49 dari X bar itu rata-rata sama dengan hasilnya min 3,25. Nah, dari X1 ini sampai 19 semuanya itu dicari ya. Dicari, dihasilkan. Lalu yang Y itu variabel Y ini adalah jumlah IPM perempuan yang kita sudah ambil. Ya, dari yang pertama itu 62,13 sampai terakhir. Lalu ditotalkan menjadi 1399,91 dan di rata-ratanya 73,6795. Kita ambil belakang komanya 2 aja menjadi 7367. Selanjutnya ada YI min Y bar. Ya, nah YI-nya itu sama kayak XI. Berarti data dari keberapa gitu. Jadi Y1 berarti data Y ke 1 yaitu 62,13 dikurang Y-nya itu rata-rata hasil dari rata-rata Y ini. Berarti 73,67 sama dengan min 11,54. Ini dari data ke 1 sampai ke 19 dicari. Hasilnya juga dicari jika sudah ditaruh di tabel seperti ini. Selanjutnya ada rumus YI min Y bar dikali XI min X bar. Ya, berarti data Y ke berapa dikurang rata-rata Y dikali XI. Berarti data ke X-nya berapa dikurang rata-rata. Nah, berarti untuk mencari yang rumus ini kan kita sudah mencari nih yang Y min Y bar. Berarti hasilnya itu yang ini nih. Kita taruh ke sini. Berarti min 11,54 dikali hasil dari XI min X bar itu yang ada di sini. Berarti dari data 1 sampai ke data 19 hasil yang ini dikali sama ini, hasilnya 37,50. Nah, yang XI min X bar kuadrat itu hasil dari ini tapi dipangkat 2-in, jadinya min 3,25 kali min 3,25, hasilnya 10,50. Nah, itu juga dari data 1 sampai ke 19 dicari, dikuadratkan dan dihasilkan dan masukkan ke tabel. Jika sudah dari yang tabel pertama tadi yang hasil dari Y itu dikurang sama X itu hasilnya adalah totalnya 163,7138. Hasil dari ini dijumlahkan ya guys. Terus hasil yang ini juga dijumlahkan, hasilnya adalah 80,21. Selanjutnya penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1 adalah yang seperti ini nih. Berarti B1 sama dengan SXY per SXX sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI min X bar Y dikali YI min Y bar per sigma NI sama dengan 1 XI min X bar pangkat 2. Yang hasil dari X1 min X bar dan YI min X
min Y bar itu hasilnya udah ada dari sini sama dari sini, yang berarti 163,71 dibagi 80,21 dan hasilnya adalah 2,04, yang artinya setiap penambahan 1% dari angka pendidikan menyebabkan persentase IPM-nya naik sebesar 2,04. Selanjutnya, penduga bagi intersep B0 adalah yang ini. B0 sama dengan Y bar min B1 X bar sama dengan 73,67. Ini tuh dari hasil dari rata-rata Y bar ini ya. Y bar itu kan rata-rata dari Y min 2,04 dikali 11,49 sama dengan hasilnya 50,23. B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Dalam kasus ini tidak ada angka pendidikan yang memiliki persentase 0 sehingga B0-nya adalah 50,23 yang hanya mengindikasikan untuk angka pendidikan yang berada dalam selang pengamatan. Selanjutnya, dugaan persamaan regresi linear sederhananya adalah Y duga sama dengan B0 plus B1 XI. Berarti Y duganya itu IPM-nya, berarti Y itu kan IPM, berarti IPM duganya adalah sama dengan 50,23 hasil dari B0 ini ditambah B1 XI yang hasilnya itu dari sini, yaitu angka pendidikan. Pertanyaannya, apakah galat atau sisaan yang dihasilkan oleh dugaan persamaan garis regresi menghasilkan galat yang memenuhi kondisi Gauss-Markov? Jawabannya akan dijelaskan dalam bahasan diagnosa model melalui pemeriksaan sisaan. Nilai pengamatan YI yang dihasilkan beragam. Keragaman pengamatan YI dapat dijelaskan dalam gambar. Keragaman total sendiri dari keragaman yang mampu dijelaskan dan keragaman yang tidak dapat dijelaskan. Untuk suatu nilai XI, keragaman nilai pengamatan YI disebabkan oleh menyimpangnya nilai pengamatan YI terhadap dugaan nilai harapannya, yaitu E duga Y mutlak XI sama dengan Y duga I sama dengan B0 plus B1 XI. Nah, Y duga I-nya yaitu sama dengan 0 plus 0 XI. Sisaan galat error ke I adalah selisih antara nilai pengamatan YI dengan nilai dugaan Y. Ditulis dengan notasi EI, sisaan digunakan untuk mempelajari ketepatan model regresi, yang berarti E itu E kecil ini error atau galat sama dengan YI min Y duga sama dengan YI min dalam kurung B0 plus B1 XI tutup kurung. B0 dan BI beragam menghasilkan dugaan garis regresi yang beragam yang memiliki rataan Y atau Y bar. Menyimpangnya suatu dugaan garis regresi terhadap rataannya menyebabkan beragamnya data, yang berarti Y duga I min Y bar sama dengan B0 plus B1 XI min Y duga I Y bar sama dengan Y duga bar karena model regresi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai uji F dan juga uji T. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan perhitungan untuk uji F dan juga uji T. Yang pertama adalah uji F terlebih dahulu, di mana uji F ini adalah perhitungan dari jumlah kuadrat total atau sigma dalam kurung YI dikurang dengan rata-rata Y dipangkatkan 2 sama dengan jumlah kuadrat regresinya, yaitu yang ini, dan jumlah kuadrat galatnya, yaitu yang ini. Selanjutnya, kita membuat tabel pengamatan Y. Di sini kita memasukkan data Y dari data yang ke-1 sampai dengan yang ke-19. Setelah kita memasukkan data Y-nya atau data indeks pembangunan manusianya, kita dilanjutkan untuk mencari Y dugaan. Y dugaan ini rumusnya adalah B0 ditambah BI dikali dengan XI atau YI. Di mana pada perhitungan sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa B0-nya itu adalah 50,23 ditambah
B1-nya yaitu 2,04. Selanjutnya kita langsung masukkan angkanya, yaitu untuk Y pertama yaitu ada di angka 62,13. Berarti perhitungannya adalah 50,23 ditambah 2,04 dikali dengan 62,13. Hasilnya lalu kita masukkan sini, yaitu 176,9752. Begitupun dengan tabel pengamatan selanjutnya sampai dengan 19. Untuk tabel selanjutnya yaitu kita mencari hasil dari Y dugaan ke I dikurang dengan rata-rata Y lalu kita pangkatkan 2. Jadi Y dugaannya kan sudah diketahui hasilnya yang di samping ini, lalu dikurangi dengan rata-rata dari data pengamatan Y, yaitu dimana rata-ratanya adalah 73,67. Jadi Y pertama 176,9752 dikurang dengan 73,67, lalu hasilnya dipangkatkan 2. Lalu hasil tersebut kita masukkan tabel di sini. Begitupun untuk tabel ke-1 sampai dengan tabel ke-19 disesuaikan dengan datanya, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4 dan seterusnya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel selanjutnya yaitu perhitungan hasil dari YI dikurang dengan Y duga dipangkatkan 2. Gimana cara perhitungannya? Yaitu Y pertama atau 62,13 sesuai data pengamatan kalian masing-masing dikurang dengan Y dugaan. Y dugaan itu adalah tabel yang sebelumnya sudah kita hitung. Lalu hasilnya dipangkatkan 2. Untuk perhitungan contoh yang pertama ini YI-nya, YI atau Y yang pertama, data pengamatan yang pertama yaitu 62,13, lalu dikurangin 176,97, lalu hasilnya dipangkatkan 2, mendapatkan hasil 13.189,42. Begitupun seterusnya sampai dengan data yang ke-19. Selanjutnya itu mencari perhitungan hasil dari YI dikurangi dengan rata-rata Y lalu dipangkatkan 2, dimana YI ini adalah data dari Y1 sampai dengan Y19, terus rata-rata Y nya itu adalah 73,67. Contoh langkah yang pertama itu adalah Y pertamanya adalah 62,13 dikurangi dengan rata-ratanya yaitu 73,67, lalu hasilnya ditemukan lalu dipangkatkan 2 mendapatkan hasil 133,17. Begitupun pengerjaannya sampai dengan tabel ke-19. Oke, untuk selanjutnya setelah kita menghitung tabel-tabel yang sebelumnya, kita membuat tabel sidik ragam, yaitu ada nomor, terus juga ada sumber keragamannya, terus ada DB ini derajat bebas, JK itu adalah jumlah kuadrat, KT itu adalah kuadrat total, dan ini adalah F hitungnya. Untuk yang pertama itu adalah regresi dengan derajat bebasnya 1. Selanjutnya jumlah kuadrat JK ini adalah jumlah kuadratnya yaitu sigma dalam kurung Y dugaan I dikurang dengan rata-rata Y dipangkatkan 2 sama dengan 357.729,8. Lalu kuadrat totalnya karena ini dibagi 1 maka hasilnya pun tetap sama. Lalu yang kedua sumber keragaman galat dengan derajat bebasnya itu adalah N dikurangi 2 yaitu 19 dikurangi 2 adalah 17. Lalu jumlah kuadratnya adalah hasil dari sigma YI dikurangi dengan Y dugaan lalu dipangkatkan 2. Totalnya itu adalah 306.364,7. Nah, untuk kuadrat totalnya ini hasil dari
306 ini dibagi dengan 17. Hasilnya adalah 18.021,45. Lalu untuk mencari F hitungnya, kuadrat total dari regresi ini yang 357 dibagi dengan keragaman galatnya, kuadrat total dari jumlah galat yaitu 18.021,45, mendapatkan hasil 19,83. Lanjut ke pengujiannya. Untuk uji F parameter regresi didapatkan hipotesisnya, yaitu apabila H0 atau B1 sama dengan 0, koefisien regresinya sama dengan 0, tidak ada pengaruh antara angka pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Sedangkan apabila H1 atau B1-nya tidak sama dengan 0, ada pengaruh antara angka pendidikan dengan indeks pembangunan manusianya. Nah, tadi kita sudah peroleh F hitungnya itu adalah sebesar 19,85. Lalu kemudian kita bandingkan dengan nilai F tabelnya dengan standar deviasinya itu adalah 0,05. Dengan menghitung F tabelnya itu adalah dengan menggunakan derajat bebas regresi dan juga derajat bebas galatnya. Nanti kita menghitung nih tabel dari 1,17 ini, lalu mendapatkan hasil 48,435, sehingga nilai F hitungnya itu lebih kecil dibanding dengan F tabel. Maka kesimpulannya adalah menerima H0, yang memiliki arti angka pendidikan itu mempengaruhi IPM secara nyata pada alfa 0,05. Untuk uji selanjutnya yaitu uji T, di mana pertama-tama kita harus menentukan hipotesis dari si uji T-nya ini terlebih dahulu, di mana kalau H0 sama dengan B1 sama dengan 0, itu artinya angka pendidikan tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusianya. Namun, hipotesis yang kedua, yaitu H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0. Artinya, angka pendidikan itu mempengaruhi IPM atau indeks pembangunan manusianya. Selanjutnya, kita akan langsung ke statistik ujinya, di mana itu menggunakan rumus ini, akar, lalu sigma dari YI dikurangi Y dugaan lalu dipangkatkan ke 2 dibagi dengan dalam kurung N dikurangi 2 dikali dengan sigma XI dikurangin rata-rata X dipangkatkan ke 2. Lalu untuk T hitungnya itu adalah sama dengan B1 dibagi dengan SB1. Oke. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis. Jadi kalau misalkan dia menolak H0, itu ketika T hitungnya lebih besar dibandingkan dengan T tabelnya. Apabila menerima, itu jika T hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan T tabelnya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa standar deviasinya itu adalah 0,05 dan N adalah jumlah sampelnya yaitu sebanyak 19. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Di sini langsung ke statistik ujinya saja, di mana hasil dari total sigma dari YI dikurangin dengan Y dugaan lalu dipangkatkan 2 itu adalah 364,7. Lalu N-nya dikurangi dengan 2, 19 dikurang 2, lalu sigma XI dikurangin rata-rata X pangkat 2 itu adalah 80,26. Lalu mendapatkan hasil 224,53. Lalu untuk T hitungnya B1 dikurangi SB1, yaitu B1 nya adalah 2,04, lalu dibagi 224,53 hasil dari sini, hasilnya adalah 0,009. Lalu untuk mencari T tabelnya,
Ini kita menggunakan standar deviasinya 0,05 dibagi dengan 2, yaitu 0,025, lalu 19 dikurangi 1, yaitu 18. Nah, mendapatkan hasilnya adalah 2,101. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan nih, mengambil keputusan, karena T hitungnya ini lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, maka keputusannya itu adalah menerima H0. Nah, menerima H0 itu artinya adalah peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y, di mana angka pendidikan itu mempengaruhi IPM, yaitu indeks pembangunan manusianya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.